Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal SPD, peserta Laskar CPNS Kabupaten Sumbawa, Angkatan 50, Kelompok 2 tahun 2021. Tugas individu, analis isu kontemporer. Isu kontemporer adalah suatu pokok permasalahan yang terjadi pada masa sekarang atau isu yang terjadi trending di saat ini. Langkah-langkah membedah isu kontemporer. Yang pertama, membuat list isu kontemporer. Selanjutnya, teknik tapisan APKL. Setelah melakukan teknik tapisan APKL, lanjut di teknik tapisan USG. Kemudian menetap isu terpilih. Kemudian analis fishbone. Analis kontemporer alat bantu APKL. Isu di sini saya angkat 6 isu. Yang pertama, kurang inovasi dalam pembelajaran yang membuat pembelajaran yang kurang optimal. Isu kedua, kurang keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, kurang keterampilan guru dan siswa dalam pemanfaatan teknologi informasi penunjang kegiatan di sekolah. Yang keempat, kurangnya keterlibatan orang tua dalam pembelajaran. Yang kelima, karena adanya wabah COVID-19 menyebabkan kemalasan siswa dalam proses belajar. Yang keenam, kurangnya pengetahuan, minat, dan pemahaman siswa tentang permainan tradisional. Keterangan A. Aktual. B. Problematika. C. Kelayakan. E. Layak atau kelayakan. Yang kedua, analis kontemporer alat bantu USG. USG, U. Urgensi. C. Serius. G. Grounds. Dari dua metode analis yang dilakukan, isu yang paling tepat untuk diangkat yaitu kurangnya pengetahuan, minat, dan pemahaman siswa tentang permainan tradisional di SMP 5A. Selanjutnya, membedah isu di instansi. Isu kurangnya pengetahuan, minat, dan pemahaman siswa tentang permainan tradisional. Permainan tradisional adalah sebagaimana membantu anak mengembangkan berbagai aspek perkembangan secara holistik dan integritas, serta terbangunnya berbagai karakter positif. Yang kedua, membangun kerjasama dengan teman sebaya. Ketiga, mencegah masalah sebagai bagian dari perkembangan positif. Kurangnya pengetahuan, minat, dan pemahaman siswa tentang permainan tradisional terbagi dari 3 pokok permasalahan. Yang pertama, belum diperkenalkan permainan tradisional. Yang kedua, era globalisasi. Yang ketiga, kurang memahami sejarah. Nah, yang pertama, belum diperkenalkan permainan tradisional. Pembahasannya kurangnya inovasi guru dalam mengajar, mengaitkan kehidupan sekarang dengan kehidupan masa lalu dalam memberikan materi atau praktik dalam olahraga, sehingga siswa-siswi tidak mengenal sejarah permainan olahraga tradisional. Yang kedua, di era globalisasi. Karena di era globalisasi ini mempermudah mengakses internet dan mempermudah siswa-siswi mengenal media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Twitter,
aplikasi dan TikTok, games Free Fire, dan lain-lain. Sehingga mereka lebih cenderung memanfaatkan media sosial menggunakan handphone Android mereka ke hal-hal yang kurang baik. Karena di media sosial ini bukan hanya hal-hal yang baik saja, tetapi ada juga hal-hal yang tidak pantas untuk anak-anak didik kita mengetahuinya. Dan yang ketiga, kurangnya memahami sejarah. Kurang memahami sejarah karena guru maupun warga sekolah tidak memperkenalkan kepada mereka seperti apa permainan tradisional yang dimiliki oleh daerah masing-masing. Maka dari itu, karakter siswi lebih cenderung pemalas, emosional, dan tidak jujur, serta tidak bertanggung jawab dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, dampak yang dihasilkan jika tidak segera dicarikan solusi, isu kurangnya pengetahuan, minat, dan pemahaman siswa terhadap permainan tradisional. Harus segera diberikan solusi, sebagaimana siswa-siswi harus lebih mengetahui minat dan pemahaman dalam permainan tradisional sebagaimana seharusnya, karena jika tidak akan menghilangkan budaya atau sejarah di daerah serta bisa memusnahkan jati diri negara Indonesia tercinta. Dari permasalahan itu, maka kita harus mencari solusi. Dari belum diperkenalkan permainan tradisional, memperkenalkan permainan tradisional, salah satu contohnya kita memperlihatkan video permainan tradisional kepada siswa-siswi. Yang pertama, permainan benteng, permainan batok kelapa, permainan bolak sodor, dan permainan enggrang. Dan ada juga permainan-permainan tradisional yang lain. Dan menyuruh siswa untuk melakukan permainan tradisional tersebut. Kemudian, era globalisasi. Solusinya, memberikan pemahaman kepada siswa atau siswi agar di era globalisasi ini mereka bisa memanfaatkan media sosial dengan mengakses dan mencari informasi terkait pendidikan, salah satu contohnya di bidang olahraga. Misalnya melihat video permainan tradisional yang ada di YouTube, Facebook, Twitter, WhatsApp, dan lain-lain, sehingga mereka bisa memahami apa yang ada pada permainan tersebut. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. X.